Nah, cuman beda nih kalau sama yang sekarang lagi rame. Ini tadi kan Rebo terakhir bulan Safar nih. Rame tuh biasanya di sosial media, di WA istilah namanya Rebo Wekasan. Perlu saya garis bawahi di sini. Itu nggak ada dalilnya di Quran, nggak ada dalilnya di hadis. Bahkan dalam hadis Bukhari itu Nabi sampai mengatakan begini, la adwa, kata Nabi, wala tirata, wala safara, wala hamata. Tidak ada penyakit menular, tidak ada anggapan sial di bulan Safar, dan tidak ada anggapan bahwa ruh akan berubah menjadi seekor burung. Ini Nabi katakan di hadis Bukhari nomor hadis 5717. Kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi ternyata Pak, anggapan bulan Safar itu bulan sial udah ada dari zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah udah ada. Nah, kemudian Nabi membantah itu, merespon anggapan yang terjadi di masyarakat jahiliyah, bulan Safar itu bukan bulan sial. Gitu ya. Jadi itulah apa namanya respon dari Nabi, anggapan. Bahkan Allah tuh tersinggung Pak. Ada hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala itu tersinggung ketika ada orang mencela, menghina satu hari tertentu atau hari-hari yang lain yang dianggap sial. Misalnya di hadis Bukhari nomor 7491, kata Allah dalam hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam. Ini manusia ngelecehin saya nih. Ya subud dahro, mereka mencela waktu, mencela masa, mencela hari. Dibilang hari ini sial, hari ini jelek, hari ini buruk. Wa ana dahru, padahal yang menguasai dan membuat hari itu adalah aku. Ya jadi maksudnya Allah nggak terima gitu kira-kira. Dibilangin hari ini sial, hari ini penuh kejelekan, hari ini penuh gitu ya. Biyadiyal amru, urusan semua keputusan alam semesta ada di keputusanku, kata Allah, ada di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Nah terus Rebo Wekasan itu dari mana? Itu dari mukasyafah. Mukasyafah itu atau ilham. Jadi ada seorang ulama wali, ya dia dapat informasi atau dia bisa melihat dengan penglihatan yang memang beda dengan penglihatan manusia pada umumnya. Dalil kasyaf di mana? Surat Qaf, surat 50 ayat 22. Ini memang ayat, konteks ayatnya itu penglihatan akhirat Bapak Ibu. Jadi laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ya, sungguh kamu dahulu di dunia lalai, maka sekarang kami singkapkan tutup atau tabir atau hijab yang menutupi matamu, dan sehingga penglihatanmu saat ini menjadi sangat tajam. Ini sih memang konteksnya akhirat. Tapi kata ulama tafsir, ada orang-orang wali Allah, para kekasihnya Allah yang bisa dibuka tabir penglihatannya di alam dunia. Nah, menurut beberapa orang yang memiliki kelebihan itu dari Allah, mereka melihat bahwa turunnya bala dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia itu di setiap Rebo terakhir bulan Safar. Paham dari sini? Hadisnya nggak ada, Nabi nggak pernah ngomong. Ini adalah penuturan dari beberapa ulama salihin, walinya Allah, yang memang mereka bisa melihat dan mengetahui informasi itu. Terus respon kita gimana Ustaz? Kalau saya sih ya nggak gimana-gimana. Itu kan penglihatan mereka-mereka. Dalam ilmu usul fikih, ilmu hadis, periwayatan yang berdasarkan ilham, ada yang namanya ilham. Bukan ilham nama orang nih. Ilham itu kalau Nabi kan dapat namanya wahyu. Kalau hewan itu insting. Ya. Nah kalau manusia soleh, orang-orang alim dapat informasi dari Allah namanya ilham. Nah ilham itu dalam ilmu periwayatan hadis, dalam ilmu usul fikih, itu dasarnya nggak bisa dipakai untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi yang buat bersangkutan aja udah, buat yang ngelihat aja, atau buat orang-orang yang memang mau mempercayai itu, tapi tidak bisa dipaksakan dan tidak boleh dijadikan dasar hukum. Nggak bisa. Untuk masalah hukumnya ya, paham sampai sini? Nah, lagi pula kan, ya kita
punya Allah, kita bisa doa sama Allah. Nah terus kemudian ada memang beberapa kitab mujarrabat atau kitab-kitab seperti Kanzun Najah was Surur memberikan anjuran untuk sholat 4 rakaat. Pernah dengar gak tuh di Rebo Wekasan itu 4 rakaat, pertama baca surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, terus rakaat ketiga Al-Falaq, rakaat keempat An-Nas. Kalau Imam Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam majmu' fatwanya di kitab Irsyadus Sari di bagian-bagian akhir ada fatwa beliau tuh. Beliau ditanya tentang sholat Rebo Wekasan, beliau jawab dengan tegas. Redaksi fatwanya itu setengah bahasa Arab, setengah bahasa Jawa. Kata beliau, saya bacain ya, cuman bahasa Jawa saya nggak terlalu rapih nih, nggak terlalu bagus. Nih. Lan apa nih? Salat Rebo Wekasan lan salat hidayah kang kasebut ing soal. Karena salat loro iku mahuwa dudu salat karena salat loro iku mau dudu salat masyru'ah fi syar'i. Jadi beliau menegaskan salat Rebo Wekasan itu nggak ada dalam syariat. Bukan sholat yang disunahkan di dalam syariat. Ustaz, tapi kok kiai-kiai banyak yang ngerjain? Niatnya bukan sholat Rebo Wekasan. Niatnya sholat sunat mutlak atau sholat sunat hajat. Kalau niatnya Allah, aku sholat sunat Rebo Wekasan, bid'ah, agak boleh, haram. Paham? Makanya niatnya ketika para kiai ngerjain itu cuma niat Allah, aku sholat sunat 2 rakaat. Gitu lah udah, sholat sunat apa? Mutlak namanya. Sholat sunat yang tidak punya nama, yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Itu namanya sholat sunat Tapi kalau diniatkan sholat sunat Rebo Wekasan, nggak boleh haram. Paham ya?